Sahabat Indonesia, kita tunggu saja kiprah BGN dengan kepala yang baru, dengan tim yang baru, mungkin Pak Sudaryono atau siapapun, kita tunggu saja. Bagi kita nggak penting siapa yang mengelola, tapi kita penting tata kelolanya seperti apa, outputnya seperti apa. Rakyat menuntut itu. Tapi sebelumnya, hentikan dulu, moratorium dulu MBG ini. Makan bergizi gotong royong. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, MBG secara resmi dikatakan makan bergizi gratis. Kalau saya lebih cenderung mengatakan MBG itu adalah makan bergizi gotong royong, karena ini bukan gratis ini. Ini uang rakyat, uang kita semua yang kita share, kita bagikan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada yang lebih ekstrim, MBG maling berkedok gizi. Ini nggak salah-salah juga. Buktinya memang banyak maling di MBG, di BGN. Malingnya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Maling yang sangat tinggi, kepala BGN dan 2 wakilnya. Nah, kisruhlah BGN ini kita sudah tahu, kepalanya dicokok, wakilnya cokok, dan beberapa orang dicokok, ada TNI aktif, ada polisi aktif, dan macam-macam lah. Kita sudah tahu, sudah basi, sudah mual kita, karena uang kita dirampok, dimaling oleh para begudal yang tidak mempunyai rasa empati. Uang rakyat untuk rakyat dimaling oleh mereka. Beberapa hari terakhir ini memang agak sedikit riweh. Ada juru bicara dari BGN yang baru, Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari. Setiap hari tampil. Kita sedikit bertanya-tanya, kemana kepala BGN Nani Esdeyang kok nggak pernah muncul, yang lebih aktif di depan media dan menjelaskan program revisi tata kelola dan pembenahan BGN adalah Wakil Ketua yang merangkap juru bicara BGN, Agustina Arumsari. Ternyata terbukti hari ini kabarnya kepala BGN Nani Esdeyang, Nani Sudaryanti Deyang, orang dekat Presiden, mantan jurnalis, lulusan dari Fakultas Biologi, MIPA, Fakultas MIPA, jurusan Biologi kalau tidak salah, mengundurkan diri. Nani ini mengundurkan diri. Kita sudah tebak sebetulnya. Yang pertama, pada saat Sony Sonjaya, Wakil Ketua BGN yang ditetapkan sebagai tersangka, bernyanyi rock and roll, menyebut Nani Esdeyang terlibat. Sebetulnya public common sense juga mengatakan, masa sih pimpinan BGN, ketuanya, kepalanya, terus 3 wakilnya, masa hanya 2 wakil yang terlibat, wakil ketua yang lain tidak, malah muncul. Jadi public common sense kita seolah-olah diperkosa dengan realita. Masa sih sebersih itu? Tapi kan selama ini nyanyian dari Sony Sonjaya yang bekas polisi ini, mantan polisi bintang 2 ini, tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Yang ditindaklanjuti mungkin di bawah-bawahnya ada deputi, ada di bawahnya yang bermain ompreng lah, bermain macam-macam lah, termasuk indikasi dugaan korupsi pengadaan motor listrik dan sebagainya. Nani Esdeyang dalam alasan resminya dikatakan
ingin konsentrasi untuk menyembuhkan atau merecovery penyakit jantungnya di luar negeri. Pertanyaan saya, memang di Indonesia ini dokter spesialis penyakit jantung nggak ada atau kurang hebat atau apa ya, sehingga harus ke luar negeri. Pertanyaannya kita sekarang, bener nggak ini sakit jantung Bu Nani Esdeyang ini? Jangan-jangan ini adalah upaya untuk mengungsikan, melokalisasi sehingga beliau diberikan kompensasi berobat di luar negeri tapi diam, tapi mundur dari kepala BGN. Memang ya kompetensi lah. Ini kan pekerjaan teknis. Harusnya memang ahli gizi, ahli pangan, tidak harus teknis sekali sih, tapi minimal mengerti tata kelola bagaimana food feeding ini diberikan kepada rakyat. Tapi kita sudah tahu, Nani Esdeyang ini tidak mempunyai kompetensi. Kelemahan mendasar dari Presiden Prabowo ada sering menunjuk orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Ahli serangga, Dadan Hindayana juga bukan di bidang gizi diberikan tanggung jawab dengan mengelola dana yang begitu besar ratusan triliun, akhirnya ngerampok juga, maling juga. Nah, Nani Esdeyang dalam satu barisan seperti itu. Ini Pak Sudaryono, ini Wakil Menteri Pertanian yang sekarang. Orang dekat Presiden juga. Dia pernah menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Orang muda, hebat sebetulnya. Kita tidak tahu apakah benar Pak Sudaryono menggantikan Nani Esdeyang, tapi isu yang beredar seperti itu. Jadi program prioritas Presiden ini hanya berkutat pada orang-orang terdekat Presiden. Dadan itu orang dekat Presiden, kata konon pernah memberikan keahliannya untuk mengobati cemara udang dari Presiden sehingga menjadi orang dekat Presiden. Diberikan jabatan BGN, maling juga. Kemudian Nani Esdeyang itu memang diehard pendukung Pak Prabowo mulai tahun 2009, 2014 dan sebagainya. Ya wajar diberikan kompensasi. Dulu pernah menjadi Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, kemudian ditarik menjadi Wakil Kepala BGN, lalu diangkat lagi Kepala BGN, belum berkiprah apa-apa, karena menurut kita semua, menurut akal sehat kita, Nani ini juga bagian dari rejim lama dari BGN. Jadi tidak mungkin kita harapkan bisa membenahi BGN yang amburadul tata kelolanya, yang benar-benar amburadul. Kita malu sebetulnya dana sebesar ini yang disorot publik dunia dikelola dengan serampangan seperti ini. Ini seperti terjebak dilema Presiden. Semua masyarakat yang mengerti tentang MBG Watch, mahasiswa minta moratorium, dihentikan dulu MBG ini, ditata ulang, difokuskan penerima manfaatnya apa, hanya daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, anak dengan 1000 kelahiran pertama, dan balita. Fokusnya itu saja. Lalu tata kelola pemberiannya jangan pakai SPPG seperti kita sekarang ini. Tapi diberdayakan kantin sekolah, dapur-dapur desa yang dikelola posyandu dan sebagainya. Itu jauh lebih efektif, ditransfer langsung dari pusat, tidak ada perantara-perantara mitra SPPG yang pengusaha-pengusaha cari uang, tidak ada lagi kong kali kong perebutan titik-titik yang selama ini dikuasai oleh elit-elit partai politik tertentu. Semuanya bermain kecuali PDI Perjuangan katanya. Elit-elit dari anak pejabat, oligarki, mantan TNI, mantan polisi, dan sebagainya lah. Saya katakan pemerintah Presiden Prabowo ini terjebak dilema. Ada suara-suara untuk menghentikan moratorium, tapi di sisi lain Prabowo mempunyai harga diri. Ini program prioritas Presiden yang sudah dijanjikan pada saat kampanye harus jalan.
Tapi harus jalannya seperti apa? Pemerintah terjebak dilema karena sudah terlanjur salah dari awal, sudah ada kerusakan yang besar, pembangunan SPBG puluhan ribu di berbagai tempat yang tidak sesuai dengan tujuan utama Presiden, banyak di perkotaan. Sekarang ini terjebak orang-orang yang sudah terlanjur investasi di dapur SPBG marah. Konon sebagian juga menteror rumah dari Ibu Nani SD yang ya mereka marah karena sudah diberikan SK, dijanjikan titik tertentu, sudah investasi, mungkin uangnya itu dari pinjam bank atau jual aset atau apapun, ternyata zong. Mereka marah wajar. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita berpikir untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, harusnya pemerintah fokus untuk kembali MBG ini diberikan pada hitohnya, hanya pada 5 penerima manfaat saja. Masalah keterlanjuran kesalahan, collateral damage dari pimpinan BGN diselesaikan. Ya, tidak boleh merugikan orang lah. Stop saja SPBG yang ada sekarang, ditata ulang, diberikan kompensasi, itu sebagai suatu kesalahan dari pemerintah yang harus diakui. Meskipun dari rakyat saya marah itu. Karena kecerobohan, kebodohan, ketololan orang-orang pengelola BGN, uang rakyat akhirnya untuk mengganti hal-hal yang tidak penting. Tapi itu jauh lebih baik BGN menata ulang kembali tentang MBG, itu baik. Harapan kita apa? Pimpinan BGN yang baru, mungkin Pak Sudaryono, ada Bu Agustina Arumsari, kemudian dan wakil ketua yang lain mulai menata ulang BGN ini diarahkan kemana. Beberapa pejabat yang sudah dilantik baru, ada mantan Kajati segala macam untuk pengawasan dan sebagainya. Ini jangan sampai program ini merusak public common sense kita. Program yang begitu besar, mengambil dana yang luar biasa besar, dikelola asal-asalan. Kita berharap dengan kepala BGN yang baru, entah Pak Sudaryono atau siapapun, mengerti tentang ini. Kalau ini sudah terlanjur diucapkan oleh Presiden, dijalankan, tapi harus ada moratorium dulu, diendapkan dulu, ditata ulang dari awal, baru kita mulai lagi dengan tahapan yang lebih baik. Dilema ini sudah kita tahu lah. Karena keterlanjuran, kecerobohan, tapi bagi saya itu kesalahan dari Presiden juga. Mengapa memberikan mandat amanah pada orang yang salah, dan selama hampir 2 tahun ini tidak ada pengawasan. Baik dari pemerintah, dari Menko Pangan yang bertanggung jawab misalkan, atau mungkin dari DPR yang sama sekali selama ini tidak berbuat apa-apa. Mulai sekarang Komisi 9 mulai kritis, tapi bagi saya terlambat. Tapi sahabat Indonesia, tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, diperbaiki dulu, masih ada waktu 3 tahun Pak Prabowo, revisi ulang tentang program makan bergizi gotong royong ini, lalu penerimaan manfaatnya difokuskan, perbaiki kerusakan yang sudah terlanjur, ganti rugilah mereka para mitra dapur ini, biar mereka diam. Saya yakin, kalau Presiden berorientasi pada kualitas penerima manfaat, bukan kuantitas, hanya jumlahnya besar, 62 juta dengan target 83 juta, ini nggak penting lagi. Memalukan kalau program ini amburadul, banyak keracunan di mana-mana, totalnya sudah 307.000 di berbagai kota dan tidak ada kompensasi apa-apa. Mulailah ditarik nih. MBG ini kembalikan pada hitohnya. Penerimaan manfaat daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, anak dengan 1000 kehadiran pertama, dan para balita. Itu saja. Itu saja. Jangan takut terlanjur. Polri mempunyai 1.400 lebih dapur SPBG. Biar saja itu risiko dari Polri melalui yayasan-yayasan Kemala, Bayangkari atau apapun lah, itu urusan mereka.
TNI sudah punya 400 lebih, urusan mereka lah. Ada oligarki dan sebagainya. Itu salah satu risiko karena mereka memanfaatkan kesalahan-kesalahan tata kelola BGN yang lama. Harus ada risiko, biar saja. Daripada kita mengorbankan jutaan rakyat Indonesia, ratusan juta, karena uang itu adalah hasil kumpulan dari pajak rakyat. Jangan dikelola sembarangan, jangan dimaling secara berjamaah. Kami tidak ikhlas. Sahabat Indonesia, kita tunggu saja kiprah BGN dengan kepala yang baru, dengan tim yang baru, mungkin Pak Sudaryono atau siapapun, kita tunggu saja. Bagi kita nggak penting siapa yang mengelola, tapi kita penting tata kelolanya seperti apa, outputnya seperti apa. Rakyat menuntut itu. Tapi sebelumnya, hentikan dulu, moratorium dulu MBG ini. Makan bergizi gotong royong. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.